Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Cahyarani, NPM 1913034042, dari Pendidikan Geografi Universitas Lampung Angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan membacakan buku yang berjudul Ruang Lingkup dan Perkembangan Ekologi Laut, karya DRS Pembela Brahmana. Baiklah, saya akan langsung membacakan buku tersebut. Istilah ekologi telah diperkenalkan oleh Haeckel 1866. Haeckel mengatakan bahwa satu individual adalah hasil kerjasama di antara lingkungan dan sifat-sifat yang diturunkan turun-temurun. Secara akademis, ekologi merupakan satu ilmu termuda. Kebanyakan penelitian ekologi pada awalnya merupakan studi deskriptif murni. Misalnya, satu daftar spesies tumbuhan alga yang terdapat di sepanjang garis di atas batu karang. Dalam perkembangannya, peneliti memulai menghitung angka individual-individual dari setiap spesies. Ternyata, individual satu spesies lebih banyak dari individual spesies lainnya. Sejak saat itulah, ekologi berkembang menjadi ekologi kuantitatif. Ekologi kuantitatif adalah studi ekologi yang menggunakan perhitungan. Namun, terkadang analisis kuantitatif tidak hanya menghitung angka individual-individual pada satu daerah. Sejak awal tahun 1960, penelitian sumber daya laut sudah mulai dilakukan oleh beberapa institusi, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi, LIPI, dan beberapa universitas seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, Universitas Riau, dan Universitas Samratulangi. Bahkan beberapa hasil penelitian telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah ataupun disampaikan dalam seminar-seminar ilmiah baik di dalam maupun luar negeri. Namun, perkembangan ekologi laut di Indonesia belum sepesat perkembangan di dunia internasional. Hal ini mungkin karena biaya sangat mahal terutama untuk mengarungi lautan guna memperoleh data yang diperlukan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup ekologi laut. Total luas wilayah lautan tropis Indonesia yaitu 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri atas laut teritorial sebesar 0,3 juta kilometer persegi. Laut teritorial membatasi bagian terluar Indonesia dengan lebar jalur 12 mil atau 1 mil sama dengan 1.609 km. Selanjutnya, perairan kepulauan yaitu 2,8 juta kilometer persegi. Perairan kepulauan sering disebut dengan perairan Nusantara, merupakan perairan yang berada di bagian dalam kepulauan Indonesia. Selain laut teritorial, di perairan kepulauan juga terdapat zona ekonomi eksklusif atau ZEE, selebar 200 mil atau seluas 2,7 juta kilometer persegi. Zona ekonomi eksklusif ini adalah satu zona ekonomi yang diperuntukkan secara eksklusif atau utama bagi negara pantai. Zona ekonomi eksklusif ini memiliki internasional dan tunduk pada hukum internasional. Kekayaan jenis biota laut Indonesia sangat besar sekali, namun sampai saat ini penelitian laut belum banyak dilakukan jika dibandingkan dengan penelitian laut di luar negeri. Yang kemudian ada pengertian, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar organisme atau hubungan antar kelompok organisme atau biotik dengan lingkungannya atau abiotik. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu grep, yaitu oikos yang berarti rumah atau mempelajari rumah, memiliki konotasi rumah, wilayah atau teritorial. Istilah ekologi ini telah diperkenalkan oleh Haeckel sejak tahun 1866. Cox 1974 mendefinisikan ekologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dalam ekosistem. Dalam konteks ini, struktur dinyatakan dengan kondisi-kondisi dari satu ekosistem dalam satu waktu.
Dalam mempelajari struktur dapat diukur kelimpahan spesies atau abundance, biomassa, pola-pola sebaran atau distribusi dari spesies yang ada, kuantitas dan sebaran unsur-unsur hara atau nutrien dan energi, serta kondisi-kondisi fisik dan kimia yang mencirikan ekosistem. Sedangkan fungsi menyatakan hubungan timbal balik yang beroperasi di dalam ekosistem dengan menetapkan laju aliran energi dan laju pensiklusan nutrien guna menghasilkan kehadiran pola-pola struktur. Kedua definisi di atas pada umumnya sama, tetapi saat ini definisi kedua lebih rinci dan lebih luas digunakan. Yang kemudian ada hubungan ekologi laut dengan ilmu-ilmu lain. Ekologi laut merupakan ilmu terapan dari ekologi dasar, tetapi secara umum ekologi laut dapat dimasukkan ke dalam ilmu kelautan atau oceanologi. Dalam mempelajari ekologi laut, diperlukan beberapa disiplin ilmu lain seperti fisika, kimia, ekologi laut, dan ilmu biologi serta fisiologi, taksonomi, tingkah laku, dan evolusi. Biologi laut akan menyajikan prinsip-prinsip dan proses-proses terjadinya basin, palung, dan lain-lain. Kemudian, ilmu fisika akan menjelaskan proses-proses terjadinya gerakan air seperti gelombang, arus, pasang, upwelling, dan lain-lain. Sedangkan ilmu kimia akan menyajikan teknik dan prinsip yang digunakan untuk mengukur unsur-unsur anorganik dan organik dalam air laut. Kebanyakan penelitian awal di laut adalah berdasarkan deskripsi atau taksonomi. Beberapa contoh penelitian taksonomi seperti yang dilakukan oleh Phillips Goss pada tahun 1853 tentang hewan teritip dan Day 1876 tentang ikan-ikan di India. Satu penelitian tentang fisiologi telah dilakukan Danton dan kawan-kawannya pada tahun 1964 yang meneliti fisiologi bagaimana organisme dapat mengapung dalam kolom air. Penelitian khusus tentang respons tingkah laku atau behavior juga telah dilakukan. Dengan teknik medan listrik ikan dogfish dapat menggunakan ekor untuk mencari lokasi ikan sebelah yang mengubur diri dalam pasir. Genetik satu populasi akan ditentukan oleh satu kelompok individual dalam satu spesies yang memiliki probabilitas sama untuk kawin satu individu dengan individu lainnya. Penelitian populasi sekarang ini telah mulai dilakukan, sedangkan penelitian evolusi biologis telah dilakukan oleh Charles Darwin sejak tahun 1854. Berikut ini disajikan hubungan ekologi laut dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi ini ada kayak bagan gitu tentang ekologi laut dengan hubungan antara ilmu-ilmu lainnya. Baik, lanjut ke elemen-elemen dalam studi ekologi laut. Menurut Park 1963 dalam Cushing 1976 terdapat 4 elemen dalam studi ekologi. Keempat elemen tersebut adalah: yang pertama, individu atau spesies merupakan satuan dasar dalam mempelajari ekologi. Yang kedua, populasi adalah satu kelompok individu dari satu spesies yang hidup dalam satu tempat tertentu. Yang ketiga, ekonomi, kelompok populasi-populasi. Yang keempat ada ekosistem, yaitu kelompok dalam komunitas-komunitas. Untuk memudahkan pemahaman Anda tentang elemen-elemen ekologi, dapat dilihat contoh-contoh berikut ini. Jadi ini kayak ada contoh ekosistem, komunitas, populasi, dan spesies individual. Contoh ekosistem itu contohnya ekosistem lautan, ekosistem pantai, ekosistem estuaria, dan lain-lain. Contoh dari komunitas yaitu komunitas fitoplankton, komunitas bakau, komunitas bentos, dan lain-lain. Terus contoh dari populasi yaitu kelompok individual dari satu spesies, misal
kepiting, kerang, siput atau keong, dan lain-lain. Contoh dari spesies atau individual yaitu udang jerbung atau spesiesnya yaitu Penaeus merguensis. Yang selanjutnya ada manfaat laut bagi manusia. Manusia sangat tergantung pada organisme lain untuk memperoleh produk-produk dasar seperti makanan, obat-obatan, dan bahan baku lainnya. Manusia bukan salah satu spesies laut, tetapi manusia adalah satu bagian besar dari jaringan-jaringan makanan. Manusia mengkonsumsi dalam jumlah besar ikan laut, udang, kerang, tiram, dan alga makroskopis. Pada tahun 1989, hasil tangkapan laut berupa ikan, udang, hewan-hewan bercangkang, hewan-hewan bercangkang seperti cumi-cumi, tiram, dan kerang sebesar 85,8 juta metrik ton. Hal ini merupakan sumber protein hewan terbesar di dunia yang melebihi produksi daging sapi, kambing, ayam potong, dan telur. Diperkirakan konsumsi pada tahun mendatang akan meningkat hingga 30%. Berikut disajikan tabel 1.1 tentang beberapa negara yang mengkonsumsi makanan dari laut sebagai protein hewani. Jadi di sini ada tabelnya makanan dari laut sebagai sumber protein hewani yang dikonsumsi di berbagai negara dinyatakan dalam persentase. Australia sebagai 6%, Australia dengan 6%, Kanada 10%, Cina 19%, Ghana 50%, India 13%, Indonesia 60%, Italia 10%, Pantai Gading 31%, Jepang 51%, Madagaskar 15%, Maroko 24%, Filipina. Jadi yang terbanyak itu ada di Indonesia dengan persentase 60%. Yang kedua terbanyak itu Filipina, Jepang 51%. Selanjutnya, aktivitas penangkapan ikan berasal dari wilayah-wilayah perikanan tradisional, khususnya dari wilayah pantai, wilayah paparan benua, dan wilayah upwelling. Kelompok-kelompok ikan pelagis kecil seperti ikan teri Peru atau Engraulis ringan, ikan sardina Amerika Selatan atau Sardinop sagan, dan ikan sardin Jepang atau Sardinop melanostichtus merupakan hasil tangkapan utama. Bangsa-bangsa penangkapan ikan terpilih adalah Jepang, Rusia, Cina dengan total tangkapan masing-masing negara yaitu 11%. Kemudian diikuti oleh Peru, Chili, dan USA. Tidak semua tangkapan ikan tersebut digunakan langsung sebagai makanan. Diperkirakan 30% dari tangkapan ikan tersebut dibuat tepung ikan yang dapat digunakan untuk makanan hewan atau ternak. Selain hewan, di laut juga terdapat tumbuhan dan jamur yang dapat digunakan sebagai obat-obatan, tetapi obat-obatan tersebut kebanyakan berasal dari hewan yang memiliki keanekaragaman biokimia untuk industri farmasi. Di laut, obat-obatan tersebut berasal dari hewan invertebrata seperti sponge, tunicata, keong, bryozoa, dan lain-lain. Hewan tersebut mengandung racun atau toksin dengan identitas kimiawi yang telah diketahui sekarang ini. Pada tahun 1950, ekstrak dari sponge spesies Tetia crypta telah diketahui mengandung senyawa-senyawa arabinosida, yakni ARA A dan ARA C. Senyawa tersebut merupakan antivirus yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi-infeksi herpes. Baru-baru ini, ilmuwan dari India melaporkan bahwa tumbuhan mangrove atau bakau, seagrass atau lamun, dan alga makroskopis atau rumput laut juga mengandung senyawa kimia alam yang dapat digunakan sebagai antivirus. Pada tahun 1978, ekstrak dari Ascidian tunicata dari genus Trididenium mengandung kimia alam yaitu didemnin.
adalah senyawa kimia yang berguna sebagai obat anti tumor. Senyawa lain yang baru ditemukan adalah didenim B sebagai obat anti kanker yang saat ini dalam pengujian klinis lanjutan di Institut Kanker Nasional USA. Dalam modifikasi dari didemin B baru-baru ini berhasil diisolasi dari hewan tunicata yang hidup di Laut Tengah, yaitu spesies Aplidium albicans yang mengandung senyawa kimia anti tumor. Selanjutnya, dari hewan Bryozoa, spesies Bugula neretina juga menghasilkan senyawa kimia yaitu bryostatin yang berguna sebagai obat anti tumor. Keong Conus atau Conus sp memiliki lebih dari 500 jenis. Diketahui mengandung beragam toksin yang dapat mempengaruhi sel-sel saraf. Keong Conus ini sangat melimpah di perairan tropis. Laut juga berisi berbagai sumber bahan baku industri. Tumbuhan laut dikenal sebagai rumput laut adalah dari alga merah, alga coklat, dan alga hijau menghasilkan material dasar terutama polisakarida yang berguna bagi manusia. Alga coklat mempunyai sekitaran 1.500 jenis mengandung alginat. Alginat ini telah banyak dipakai dalam industri makanan dan obat-obatan di Irlandia, Norwegia, dan Prancis. Rumput laut telah digunakan sebagai makanan ataupun dapat dikomposkan untuk pupuk tanah pertanian. Alga coklat jenis Macrocystis sp dan Ascophyllum sp banyak ditemukan di pantai Cina, Kanada, USA, United Kingdom, Norwegia, dan Perancis. Dengan demikian, negara-negara tersebut merupakan penghasil alginat. Alga merah mengandung spesies sekitar 5.000 jenis dan merupakan sumber utama karagenan atau Caragenans dan agar-agar. Keragaman tersebut diperoleh dari rumput laut jenis Eucheuma sp dan Capapicus sp. Rumput laut penghasil agar dari jenis Gracila sp, Gelidium sp kebanyakan ditemukan di pantai-pantai negara-negara di Asia, Brazil, dan Cina. Selanjutnya saya akan membacakan rangkuman yang telah saya buat, yaitu rangkumannya dari yang tadi saya baca. Ekologi laut merupakan ilmu terapan dari ekologi dasar dan bagian dari oseanologi. Ekologi laut berhubungan dengan ilmu taksonomi, fisiologi, genetika populasi, tingkah laku, dan evolusi. Dalam mempelajari ekologi laut dapat dilakukan pada tingkat spesies, populasi, komunitas, atau ekosistem. Manfaat laut bagi manusia sebagai sumber makanan, obat-obatan, ataupun bahan dasar lainnya. Yang selanjutnya saya akan membacakan tentang perkembangan ekologi laut. Yang pertama ada perkembangan dalam deskriptif. Pengetahuan tentang organisme hidup dalam laut telah dirintis oleh Aristoteles, dan ia telah menyusun sistematik organisme laut untuk pengetahuan nelayan. Ekspedisi dan eksplorasi laut kebanyakan dilakukan pada abad ke-19. Ekspedisi di awal dengan penentuan jalur di atas kapal untuk keperluan navigasi atau geografis. Hewan dan tumbuhan selalu dikoleksi sepanjang jalur lintas dan merupakan bentuk dasar pengetahuan sistematik sekarang ini. Akan tetapi, ekspedisi Kallinger 1872 sampai 1876 memiliki kegunaan khusus untuk eksplorasi laut dalam untuk melihat hewan-hewan laut dalam. Hal ini disebabkan adanya pernyataan Forbes yang menyatakan bahwa
di bawah kedalaman 300 fathoms atau 1 fathoms itu sama dengan 18,8 meter. Katanya tidak ada makhluk hidup dan kosong. Namun pernyataan Forbes telah dibantah dengan ditemukannya hewan-hewan di laut dalam. Ekspedisi awal ini merupakan deskriptif kuantitatif. Bentuk eksplorasi organisme laut sangat berbeda, dimulai oleh Hansen 1911 dengan ekspedisi plankton yang dilakukan di laut temperate, iklim sedang, dan laut subtropika. Beliau orang pertama yang merancang jaring plankton kuantitatif. Hasil penelitian Hansen ini memperhatikan bahwa laut daerah temperate secara kuantitatif lebih besar daripada laut subtropika. Selanjutnya, dari Harvey 1948, dia merancang jaring plankton lebih efisien 95% daripada jaring plankton milik Hansen. Harvey telah dapat menghitung produksi ikan dari angka-angka telur ikan-ikan dalam laut. Eksplorasi kuantitatif ini dilakukan secara kontinu di lautan dan di daerah upwelling atau air naik. Penelitian Zenkiewicz di Laut Rusia, khususnya tentang epifauna di atas dasar laut Rusia. Pada awal-awal eksplorasi laut dilakukan oleh satu negara tertentu, tetapi penelitian saat ini, bentuk eksplorasi laut telah dilakukan oleh berbagai bangsa dan negara. Salah satu contoh ekspedisi internasional lautan India yang melakukan pada tahun 1960 sampai 1965, negara-negara yang ikut berpartisipasi ada 14 negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 1966 sampai 1970 dilakukan ekspedisi yang namanya Kuroshio Current di lautan Pasifik Barat Laut. Indonesia juga ikut serta dalam ekspedisi itu. Pada saat sekarang ini eksplorasi spesies, populasi, komunitas, dan ekosistem dihubungkan dengan struktur fisika kimia dalam laut. Yang selanjutnya kita akan membaca perkembangan dalam teknik pengambilan sampel dan metode analisis. Saat ini teknik pengambilan sampel atau cuplikan berkembang dengan pesat, dan keseluruhan teknik pengambilan sampel ini berasosiasi dengan tangkapan. Lebih dari 1 abad lalu, alat-alat penangkap organisme laut telah dibuat oleh nelayan. Kemudian alat-alat tersebut disempurnakan oleh ilmuwan agar dapat berfungsi lebih efektif. Ekspedisi awal hanya menggunakan alat-alat berupa dredge atau alat pengambilan sampel sedimen. Yang kedua alat yang digunakan yaitu trawl beam atau jaring penangkap ikan bentuk kantong, dan yang ketiga alat yang digunakan yaitu jaring mesopelagis yang berbentuk kecil, atau berukuran kecil. Pada saat sekarang, untuk pengambilan sampel pada kedalaman sangat dalam digunakan trawler strand atau trowel berukuran besar. Jaring-jaring plankton beraneka ragam kegunaannya. Kebanyakan jaring-jaring plankton lebih efektif dari jaring Hansen. Dari titik pandang hidrodinamis telah dirancang sangat teliti. Angka tangkapan dinyatakan sebagai angka persatuan volume. Volume tersaring diestimasi dengan flow meter selama aksi penangkapan. Jaring-jaring plankton ditarik mendatar dan hasil tangkapan sangat lengkap, bahkan larva ikan dan eupausit zooplankton pun dapat tertangkap. Hasil tangkapan lain dapat berupa fitoplankton yang terperangkap dalam botol-botol sampel air. Jadi pada umumnya tumbuhan dan hewan
Copies dapat tersampel baik dan dinyatakan dalam angka spesies dan individual atau dalam berat biomassa per unit volume. Sejak tahun 1920 telah dikembangkan metode-metode untuk mengukur fosfat, nitrat, dan silikat dalam laut dengan prosedur kalorimetrik sederhana namun derajat sensitivitas tinggi. Pada waktu sekarang, pengukuran kimiawi menggunakan alat autoanalyzer. Dalam studi produksi di laut juga telah dikembangkan dalam berbagai cara. Metode klorofil dan metode karbon radioaktif dapat digunakan untuk mengestimasi kenaikan produksi dengan cara sangat cepat. Keseluruhan alat-alat yang telah disebutkan dalam metode-metode cepat untuk menyajikan pengambilan sampel dan hasil pengamatan pun terakumulasi cepat. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, telah dikembangkan teknik-teknik akustik atau pantulan bunyi untuk mendeteksi populasi ikan di laut terdalam. Parum gamma atau echo sounding dan sonar telah digunakan untuk mendeteksi hewan-hewan pada bagian kedalaman berbeda di laut. Yang selanjutnya itu akan membacakan perkembangan dalam konsep ekologi laut. Jadi langsung aja, banyak ide-ide telah diperlihatkan dalam perkembangan ekologi laut. Beberapa ide dapat memiliki pengaruh besar sesekali daripada ide lainnya. Dalam uraian di bawah ini dijelaskan beberapa konsep yang penting artinya dalam konsep ekonomi sekarang. Yang pertama adalah konsep nutrien pembatas. Konsep nutrien pembatas berasal dari ide. Yang pertama ada konsep nutrien pembatas. Konsep nutrien pembatas berasal dari ide yang pertama ada Justus von Liebig tentang hukum minimum atau law of minimum. Liebig mengatakan bahwa produksi dibatasi oleh kandungan nutrien yang tersedia dalam jumlah kecil. Brand 1899 dan Reben 1905 dalam Chowsing 1976 mengukur kuantitas fosfat dan nitrat di laut dan mendapatkan hasil kuantitas nutrien tersebut sangat kecil atau sedikit. Dari hasil penelitian ini dikembangkan hubungan dengan produksi di laut. Yang kedua ada dari Atkin 1925 dalam Chowsing menghitung produksi alga di Western Channel sebanyak 1.400 ton berat basah per kilometer persegi per tahun. Perkembangan ide berikutnya disajikan oleh Ketchko, menyatakan bahwa kuantitas alga yang dihasilkan dalam satu periode waktu adalah berbanding lurus dengan jumlah nutrien awal yang tersedia. Yang terakhir ada dari McCarrett 1953 yang menyatakan bahwa sel-sel Aspergillus formosa khas fitoplankton memerlukan unsur fosfor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi berhenti pada satu nilai nutrien pembatas. Saat ini kebanyakan studi nutrien pembatas berdasarkan pada persamaannya yaitu Michaelis-Menten yang digunakan untuk menghitung laju produksi alga. Persamaan ini berdasarkan kandungan nutrien dalam air laut. Dan selanjutnya itu ada konsep migran pada ikan. Yaitu Mick pada tahun 1917 dalam Chowsing mengatakan tentang migrasi pada ikan di lepas pantai. Di lepas pantai ada pergerakan ikan dewasa pramija atau spawning, pergerakan ikan salin atau spand, dan pergerakan larva ikan. Kemudian Russell membuat daftar jarak migrasi ikan cod dengan cara memberi tanda tagging.
memberi tanda atau tagging pada tubuh ikan. Ilmu ekologi laut telah mengetahui bahwa ikan-ikan laut hadir secara teratur pada posisi tertentu dalam musim tertentu. Keteraturan hadir pada tempat-tempat tertentu ini berasosiasi dengan pola migrasi ikan. Di bawah ini disajikan pola migrasi ikan laut dalam bentuk diagram segitiga. Pada bagian dasar dari segitiga tampak bahwa larva ikan hanyut dalam arus-arus laut dari daerah mijah ke daerah asuhan. Di daerah asuhan larva ikan tumbuh menjadi ikan muda. Ikan-ikan bentuk ikan-ikan belum masak kelamin atau imatur merupakan rekrutmen atau penambahan individu baru dalam kelompok populasi. Jadi di sini ada pola migrasi ikan laut dan dari daerah mijah ikan dewasa dan daerah ikan larval ikan daerah larva ikan hanyut dalam arus laut. Habis itu dia menuju daerah asuhan larva ikan, kemudian menjadi ikan muda dan kemudian menjadi individu yang baru, terus itu mencari makan dan tumbuh dewasa, terus kembali lagi seperti itu. Yang selanjutnya itu rekrutmen individu baru melakukan migrasi ke daerah tempat mencari makan ikan dewasa. Pada bagian puncak segitiga terdapat daerah mencari makan ikan dewasa. Ikan masa kelamin atau mature melakukan migrasi dari daerah mencari makan ikan dewasa ke daerah mijah ikan dewasa. Ikan dewasa setelah mijah akan kembali migrasi ke daerah mencari makan ikan dewasa, demikian seterusnya. Jadi dia bolak-balik gitu, putarnya gitu terus. Pada umumnya ikan yang berumur panjang, ikan dewasa, melakukan migrasi berulang-ulang dari tahun ke tahun. Namun sebenarnya peristiwa larva ikan hanyut bersama arus-arus laut dan peristiwa migrasi ikan imatur hanya sesekali terjadi selama sejarah hidup ikan tersebut. Ikan-ikan imatur ini mempunyai kelas umur pertumbuhan tahunan tertentu. Larva ikan hanyut bersama arus dan kerap kali oleh arus yang sama kemudian menuju ke daerah asuhan tertentu. Di daerah asuhan ini larva akan tumbuh menjadi ikan muda. Daerah asuhan ini biasanya berada di perairan dangkal, yaitu kurang lebih 30 meter. Dan tinggal di daerah ini selama 2-3 tahun atau lebih. Ikan muda berada di daerah asuhan ini untuk menghindari dengan ikan predator. Ikan muda ini cepat sekali tumbuh dan selanjutnya ikan imatur ini akan migrasi menuju daerah mencari makan ikan dewasa. Ikan dewasa dalam mencari makan dapat melakukan migrasi cukup jauh sampai ke daerah mijah. Sebagai contoh, pada ikan sebelah atau ikan namanya pleiseur di lautan utara dapat melakukan migrasi sejauh 200 mil dari daerah mencari makan sampai ke daerah mijah. Setelah mijah, ikan sebelah ini kembali ke daerah mencari makan. Sudah habis, kemudian saya akan menerangkan tentang rangkumannya atau kesimpulannya. Saya sudah mencatatnya tadi. Oke. Saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu kesimpulannya ekologi laut berkembang dari deskriptif kualitatif, misalnya daftar spesies pada satu tempat atau lokasi saja, ke deskriptif kuantitatif, misalnya ada 16 spesies makroalga per 100 meter persegi. Ekologi laut berkembang dalam teknik pengambilan sampel dan metode analisis, misalnya penentuan populasi plankton dalam satu botol sampel jaringan plankton, kandungan unsur-unsur nutrien dalam botol sampel air, dan penentuan populasi di berbagai lapisan laut dalam dengan pantulan bunyi dari perumgema atau sonar.
Konsep nutrisi pembatas dari Liebig berawal dari tumbuhan darat kemudian diterapkan di laut tentang nutrien sebagai pembatas pertumbuhan populasi. Konsep migrasi pada ikan pertama kali diinformasikan oleh nelayan. Baru kemudian ilmuwan melakukan pemetaan jarak migrasi dan menggambarkannya dalam diagram segitiga. Sekian pembacaan buku saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.